Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar Taqwa yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayah jadiwalah sehingga kita kembali pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita tentang ilmu fikih kitab Sabilul Muhtadin yang akan membicarakan tentang udhiyah atau binatang kurban. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita sama-sama memperbaharui niat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunnat atasku karena Allah Ta'ala. Baiklah, kita akan lanjutkan bab udhiyah. Udhiyah ialah binatang yang disembelih, baik unta, sapi, kerbau atau kambing. Unta, sapi, kerbau atau kambing. Ya. Kerbau ini kita bahasanya hadangan. Ya, hadangan bahasa kampung. Karena menghampirkan diri kepada Allah pada waktu yang akan diterangkan kemudian. Dalil yang menetapkan korban ini dari firman Allah, fasholli li rabbika wanhar, surat Al-Kautsar ayat 2. Artinya, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Dan Nabi SAW bersabda, ma amila ibnu Adam yawman nahari min amalin ahabba ilallahi ta'ala min iraqatid dami innaha latati yawmal qiyamah biquruniha wa azlafiha wa inna dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla ayyaqa 'alal ardi fatimu biha nafsan. Yang artinya
tidak jua yang dikerjakan oleh manusia pada hari raya yang lebih dicintai Allah dari mengalirkan darah. Dan ia akan datang pada hari kiamat nanti dengan tanduk-tanduknya dan kuku-kukunya, dan darahnya yang terjatuh dari Allah di suatu tempat mulia sebelum jatuh ke bumi. Maka ihsankan hati berkorban. Ihsankan artinya baikkan hati berkorban. Hadis riwayat Tirmizi, Hakim dan Ibnu Majah dari Aisyah. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda lagi, "Azimu dhahayakum fa innaha alamat nisyirati maqayakum." Ini yang dibaca Bilal tadi. Artinya, muliakanlah korban kamu karena ia jadi tunggangan kamu di titian pada hari kiamat. Azimu, muliakanlah di sini maknanya, atau bisa juga diartikan besarkanlah kurban tadi, ya kan? Artinya cari yang sapi yang gemuk, ya kan? Ada. Karena ia jadi tunggangan kamu di titian pada hari kiamat. Jadi kurban tadi itu menjadi tunggangan kita, ya kan? Sedang kita nanti bertiti di titian sirat. Korban itu sunat muakkad bagi umat Islam yang merdeka atau budak yang dimiliki separuhnya oleh orang lain, yang mukallaf, artinya sudah sampai umur, cerdik dan mampu melaksanakannya. Namun mulai bapak atau nenek boleh melaksanakan korban untuk orang yang diwakilkannya, yang harganya diambil dari harta anak yang diwakilkan itu, seperti yang diterangkan akan datang. Artinya bapak atau nenek itu boleh melaksanakan korban untuk orang yang diwakilkannya, diwakili, ya siapa atau cucunya, ya. Korban itu wajib bagi Nabi SAW, yang merupakan kekhususan baginya. Karena itu beliau bersabda, "Umirtu bin nahari wa huwa sunnatul lakum." Artinya, aku disuruh berkorban dan sunat bagi kamu. Nah, jadi korban itu kalau untuk Nabi itu hukumnya wajib, ya kan? Wajib. Arti wajib ini harus berkorban, ya kan, setiap Idul Adha. Ya kan? Makanya Nabi setiap Idul Adha sidin berkorban seekor kambing kesan kekeluargaan, ya kan? Kemudian seekor kambing kesan umat sidin kekeluargaan. Hadis riwayat Tirmizi. Dan lagi beliau bersabda, "Kutiba alayya an-nahara wa laysa biwajibin 'alaikum." Artinya, telah diwajibkan kepadaku korban dan bukan wajib bagi kamu. Hadis riwayat Daruqutni. Jadi hukumnya Nabi wajib bagi sidin berkorban, sedangkan bagi umatnya hanya sunnah muakkad. Korban sunat kifayah jika dalam sebuah rumah
ada beberapa orang kalau penghuni rumah itu hanya seorang maka menjadi sunat ain. Jadi korban itu sunat kifayah jika dalam sebuah rumah ada beberapa orang, ya kan? Ini misalnya dalam sebuah rumah ada beberapa orang, jadi hukumnya sunat kifayah. Ada sunat kifayah itu satu yang berkorban, yang lain sudah terwakili, ya kan? Nah, itu sunat kifayah. Kalau misalnya di dalam rumah itu hanya seorang diri, maka menjadi sunat ain. Sunat ain itu hanya sunat sengorongan untuk berkorban. Makruh meninggalkan korban karena para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Karena ada yang mengatakan wajib, karena itu korban lebih afdol dari sedekah sunnah. Kesimpulan dari perkataan yang tercantum di dalam kitab Tuhfah bahwa yang dimaksud dengan penghuni rumah ahlul bait dalam bab korban ini ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama yang dimaksudkan dengan ahlul bait di sini ialah ahlul bait seperti yang diterangkan pada bab wakaf, ialah semua keluarga baik lelaki maupun wanita, dan ini sesuai dengan yang diutarakan terdahulu bahwa kalau ahlul bait itu terdiri dari beberapa orang, maka berkorban hukumnya sunat kifayah. Sekeluargaan gitu ya kan, keluarga. Jadi berkorban itu hukumnya sunat kifayah dalam sebuah keluarga itu tadi. Dan kalau hanya terdiri dari seorang saja hukumnya sunat ain. Itu yang kemungkinan yang pertama, ya kan? Misalnya kita keluarga besar, misalnya banyak keluarga kita, ya kan? Nah, lalu ada saipung tanpa korban, terwakili sudah seberapa? Asal ada saipung, ya kan? Itu kemungkinan yang pertama tadilah. Yang dimaksudkan dengan sunat kifayah ialah disunatkan kepada semua penghuni rumah itu, dan kalau ada seseorang di antara mereka yang melaksanakannya, maka gugurlah tuntutan untuk memperbuatnya. Tetapi pahala tidak didapat oleh orang yang tidak memperbuatnya, yang dikiaskan dengan sholat jenazah. Ya, artinya dalam sebuah keluarga besar, misalnya keluarga ini ada yang berkorban tadi kan, maka kalau apa yang lain itu gugur tuntutan untuk berkorban, tapi pahala tetap yang mendapatkan itu orang yang memperbuatnya tadi, sedangkan yang kada memperbuat kada dapat pahalanya. Sama dengan sholat jenazah, ya kan? Fardu kifayah. Artinya fardu kifayah itu ada sekelompok sudah yang mengerjakan fardu kifayah tadi, yang lain gugur. Cuman yang mendapat pahala tetap yang mengerjakannya juga, ya kan? Yang lain kada dapat. Cuman kada ada tuntutan. Nah, barang siapa yang berkorban dengan seekor kambing, maka korban itu hanya untuk dirinya sendiri dan pahalanya hanya untuknya.
tetapi gugurlah tuntutan korban kepada penghuni rumahnya yang lain. Namun pahala tidak mereka peroleh terkecuali kalau diniatkan pahala korban itu untuk mereka semua. Jadi apabila ada korban misalnya seekor kambing ya kan, niatnya misalnya kasarnya seorang, jadi pahalanya kan kasarnya seorangnya ya kan. Tetapi kalau diniatkannya kasar keluarganya berataan, dapat aja sebaran pahalanya. Ya kan? Contohnya seperti Nabi kita sendiri. Setiap hari raya korban ya kan sini korban besar seekor kambing karena sekeluargaan. Kemudian seekor kambing pulang kasar umat sini seluruhnya. Nah, berarti kan dapat berataan pahalanya kan? Karena kasar sidin aja maksudnya ya kan, kasar keluarganya pun kalau bersidin pun dapat juga. Dan para fuqaha tegas mengatakan sunat berkorban bagi setiap orang dari penghuni rumah itu maka dikeluarkan dari pengertian ahlil bait. Yang dituntut melakukan korban ialah orang yang berada di bawah kekuasaan wali. Nah itu kemungkinan yang pertama ya. Kemungkinan yang kedua ahlul bait tadi, bahwa yang dimaksudkan dengan ahlul bait di sini ialah orang yang berkewajiban memberikan nafkah. Orang yang berkewajiban memberikan nafkah. Dari orang yang menjadi kewajibannya memberikan nafkah sekalipun hanya dengan karena Allah. Itu kemungkinan yang kedua. Kemungkinan ini yang diperkuat oleh Syihabur Rahli di dalam Khasyah Syarah Raudah. Ya, nah ini kemungkinan yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, yang dimaksudkan dengan ahlul bait di sini segala mereka yang tinggal dalam sebuah rumah sekalipun tidak ada hubungan keluarga. Segala mereka yang tinggal dalam sebuah rumah sekalipun tidak ada hubungan keluarga. Kemungkinan ini yang diterangkan oleh Syekh Ibnu Hajar di dalam Syarah Irsyad, dan yang dipraktekkan oleh Syekh Tabalawi. Umar bin Khattab berkata, seyogianya yang ini yang diperpegangi presiden. Sekalipun Syekh Ibnu Hajar di dalam kitab Tuhfah berkata kemungkinan ini sangat jauh presiden. Tidaklah wajib berkorban itu kecuali dengan nazar. Umpamanya berkata, lillahi alayya an udhiya bihadi. Demi Allah wajib atasku berkorban kambing ini. Nah, jadi korban itu kada wajib kecuali kalau nazar, ya kan? Kalau nazar, nah maka hukumnya wajib. Ya, barangnya apakah misalnya nak menjual tanah misalnya, ya, lalunya bernazar, namun payu tanahku ini dan aku hendak berkorban 10 ekor sapi. 10 ekor sapi aku berkorban payu tanahku ini, kan? Nah, payu biasanya 2 M. Nah, sedikit pada 10 ekor itu berapa deh, kan?
Nah itu wajib, karena nazar wajib. Payu tanahnya wajib punya 10 ekor sapi berkorban. Atau dengan ditentukan seperti katanya ja'al tuha udhiyatan, artinya kujadikan menjadi korban, kujadikan menjadi korban. Kalau misalnya nukar sapi atau nukar kambing, ya kan, lalu petenteng bau kambing, apa tuh kambing apa tuh? Ya. Kasar kurban, ya tuh. Jadi nazarnya